Allah menciptakan, sebelum menciptakan Adam, Allah kabarkan kepada malaikat. Kata malaikat, sungguh aku akan menciptakan manusia atau di langit, di bumi. Ternyata ketika Allah ciptakan, realnya Allah ciptakannya di langit. Bahkan Allah masukkan surga. Tapi Allah sudah bilang akan ciptakan di mana? Berarti dia harus turun ke bumi. Bagaimana caranya urusan Tuhan, Pak? Ternyata ada iblis menggoda, dia sempat masuk surga, kemudian turun sehingga membuat anak keturunannya tinggal di bumi agar rindu menuju ke surga yang pernah ditempati oleh nenek moyang mereka, Adam dan Hawa. Maka akhirnya Adam dan Hawa pun turun, iblis pun turun. Ba'dukum li ba'dhin adu, kalian berdua akan saling musuh di antara kalian. Maka turunlah iblis. Kemudian dia beranak pinak dan dia punya singgasana di mana singgasana iblis? Di atas laut. Di atas laut. Datang dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, kata Nabi SAW, iblis atau inna syaitan yada'u arsyahu alal ma'. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Laut yang mana? Allah alam bisawab. Perairan yang mana? Allah alam bisawab. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adhahum minhu manzilah, ya, atau fa'adanahum minhum manzilah a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah anak buahnya yang paling besar fitnahnya. Maka diutus menggoda. Fayaji ahaduhum, setelah mereka menggoda mereka laporan. Jadi iblis menjalankan godaannya dengan terkoordinir. Terkoordinir, ya. Mana ada ini, ada apa namanya? Ada anak buahnya, ada ini. Semuanya laporan pada laporan. Ada yang berkata, iblis saya sudah gini. Kata iblis, belum apa-apa. Lagi. Semangat lagi. Siapa yang berhasil dikasih mahkota oleh iblis. Datang lagi iblis, saya sudah begini. Kata iblis, belum. Sampai ada yang datang, ya iblis, saya terus goda dia sampai dia ceraikan istrinya. Kata iblis, nikma anta ente setan top. Sini. Dikasih pakai mahkota top ente. Dalam sebagian riwayat dibaca na'am anta. Nikma anta atau na'am anta, ente benar, ente ini yang jagoan. Jadi iblis memberi apresiasi kepada kepada setan-setan yang berhasil menggoda manusia. Nah, itulah iblis. Dan sini tahu bahwasanya iblis adalah dari golongan apa? Jin. Sementara jin kunna tara'iqa qidada, ada jin baik, ada jin yang buruk. Iblis salah satu dari jin, dan jin bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Jin yang buruk namanya syaitan. Namanya syaitan. Jadi syaitan bukan iblis. Iblis adalah yang kita sudah ceritakan tadi. Syaitan adalah sifat bagi jin yang buruk atau manusia yang buruk. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Kata Allah, demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuh syayatinal, syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin yang saling menguatkan di antara mereka. Jadi syaitan itu ada syaitan jin, ada syaitan apa? Manusia. Orang yang buruk disebut juga dengan apa? Syaitan. Disebut juga dengan syaitan. Jin yang buruk disebut juga dengan syaitan. Jadi dari sini kita tahu iblis adalah jin yang panjang umur. Adapun jin macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk namanya syaitan. Manusia juga begitu, manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Manusia yang buruk disebut juga dengan apa? Syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Adapun bangsanya dari bangsa jin. Iblis adalah jin yang umurnya dipanjangkan. Adalah umur yang dipanjangkan. Taib. Setelah iblis turun atas muka bumi, maka kemudian dia melancarkan kegiatannya untuk merusak manusia. Merusak manusia. Dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang metode iblis dalam menggoda manusia ada 6 marhalah, 6 sisi, 6 tingkatan. Al-marhalatul ula, tujuan pertama iblis adalah ingin manusia kafir,
ingin manusia kafir dan musyrik sehingga bisa menemani iblis dalam neraka jahanam selama-lamanya. Itu tujuan iblis. Iblis ingin punya teman. Supaya bisa menemani iblis selama-lamanya, maka orang tersebut harus kafir dan musyrik. Kedua, kalau ternyata seorang tidak bisa kafir atau musyrik, kata Ibnu Qayyim, maka iblis akan menjerumuskan dia dalam bid'ah. Dalam bid'ah. Sebelum maksiat. Kenapa kalau bid'ah? Bid'ah itu sebenarnya maksiat sama aja. Cuma bid'ah diyakini oleh pelakunya ini kebaikan. Oleh karenanya orang kalau terjerumus dalam bid'ah susah untuk taubat karena dia merasa benar. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyat. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat yutabu minha. Orang melakukan maksiat mungkin bertobat karena dia merasa bersalah. Adapun pelaku bid'ah tidak mau bertobat karena dia merasa tidak bersalah. Melakukan bid'ah dia merasa di atas kebenaran. Kalau ternyata tidak terjerumus dalam bid'ah, maka iblis pada marhalah ketiga berusaha seorang terjerumus dalam dosa besar. Dalam dosa besar yang membinasakan. Seperti zina, riba, membunuh, durhaka kepada orang tua dan lain-lain ya. Menzalimi orang lain, ini semua dosa-dosa besar. Kalau ternyata ini yang keberapa? Yang ketiga. Kalau ternyata tidak berhasil menjerumuskan dalam dosa besar, iblis beranjak pada tahapan yang berikutnya, yang keempat, dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Meskipun dosa kecil tapi kalau banyak membinasakan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna idza ijtama'na 'inda ar-rajul yuhliknahu." Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan. Sungguhnya kalau sudah berkumpul banyak akan membinasakan pelakunya. Kecil-kecil, ranting kecil-kecil tapi kalau kumpul banyak dibakar jadi api yang besar. Nah, ada orang mungkin sama dosa besar takut, dosa kecil berani, tapi keseringan. Kalau tidak berhasil juga dosa-dosa kecil, maka iblis tidak putus asa. Maka iblis kemudian membuat dia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah sehingga dia ghaflah. Sibuk main melulu, sibuk jalan-jalan melulu, sibuk ngobrol terus. Pokoknya main-main terus, berlebihan daripada yang sewajarnya. Main sepeda main terus enggak pulang-pulang. Kapan zikirnya, kapan baca Qur'annya, kapan belajarnya, main melulu. Ya, main terus. Mancing tiap hari mancing. Kalau nelayan iya, nelayan enggak apa-apa, mancing cari nafkah. Ini enggak ada, bukan nelayan. Tiap hari mancing melulu ke tengah laut, mancing 1 jam, 2 jam nunggu, balik tiap hari. Kalau sekali-sekali bagus, refreshing. Tiap hari habis waktu. Kecuali ente nelayan, enggak apa-apa. Habis waktu enggak? Habis waktu. Mubah, mancing boleh, tapi kalau terlalu sering habis waktu. Ya. Olahraga berlebihan, olahraga melulu terus enggak berhenti. Habis waktu, kecuali ente atlet. Akhirnya perkara-perkara mubah terlalu berlebihan sehingga tidak sempat belajar, tidak sempat baca Quran, tidak sempat berzikir. Ya, repot. Tidak sempat puasa sunnah, tidak sempat salat malam. Terlalu banyak kegiatan mubah, ketiduran, capek, keletihan sehingga banyak tertimpa dengan ghaflah. Ghaflah itu lupa berzikir kepada Allah. Kalau tidak bisa juga, kata Ibnu Qayyim yang keenam, dia beribadah, maka dia disibukkan dengan ibadah yang kurang afdal sehingga meninggalkan yang lebih afdal. Ya. Kurang afdal meninggal lebih afdal. Contoh, dia punya orang tua di rumah. Ini kan luar biasa. Berbakti sama orang tua ngurus. Ini malah sibuk urus anak yatim. Orang tuanya tidak dia urus, padahal orang tua berbakti sama orang tua pahalanya besar sekali. Dia malah ngurus anak yatim. Dia di rumah ada istrinya, bukannya sayang sama istrinya malah sayang sama janda. Padahal Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi apa? Istrinya. Istrinya dia cuek, jarang ditelepon, jarang diurus. Sama janda intens. Alasan mau bantu. Ya benar, bantu janda bagus, tapi yang lebih afdal adalah kerabat, apalagi suami, istri dan anak-anak lebih utama. Jadi iblis membuat dia lalai dari yang lebih afdal menuju kepada yang mafdhul, yang kurang afdal. Ini marhalah disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang cara iblis menggoda manusia. Yang pertama tadi apa? Syirik atau kufur. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, dosa kecil. Yang kelima, mubah keberlebihan. Yang keenam, meninggalkan yang afdal, melakukan yang kurang afdal.
Ini di antara metode iblis. Oleh karenanya iblis, begitu Nabi Adam diutus, dia mulai menggoda. Akhirnya anak Adam digoda, Qabil dan Habil, sebagaimana kita tahu kisahnya. Watul alaihim naba abanai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Ceritakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, satu Qabil, satu Habil. Dua-duanya disuruh memberikan persembahan kepada Allah. Ya. Maka fatuqbila min ahadihima, persembahan Habil diterima oleh Allah. Wa lam yutaqabbal min al-akhar, persembahan Qabil tidak diterima. Maka dia pun hasad, qala aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Akhirnya dia bunuh adiknya sendiri. Pertama kali terjadi pembunuhan di atas muka bumi. Qabil membunuh Habil karena hasad kepada adiknya. Akhirnya dia bingung bagaimana melakukan dengan jasad adiknya. Ternyata datang faba'atsallahu ghuraban. Datanglah burung gagak, kemudian menggali, menguburkan burung yang lain. Maka dia lihat, oh caranya harus dikubur. Ini maksiat pembunuhan pertama kali terjadi. Qabil membunuh Habil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak seorang anak Adam pun membunuh kecuali si Qabil juga mendapatkan bagian dosanya. Karena dia yang pertama kali, awwalu man sannal qatal, dia yang pertama kali mencontohkan membunuh manusia yang lain. Maka seluruh dosa pembunuh tanpa dengan kezaliman dipikul dosanya juga oleh siapa? Oleh anak Adam si Qabil, ya. Tetapi tidak ada kesyirikan. Maksiat terjadi, mungkin zina, mungkin ini, mungkin mungkin berdusta. Namanya manusia. Manusia diberi syahwat, diberi ini terus, dan makhluk manusia juga bermacam-macam. Sampai 10 kurun generasi tidak ada kesyirikan. Ketika generasi berikutnya ke-10, generasi ke-11, maka di zaman Nabi Nuh alaihissalam baru terjadi kesyirikan. Kata Ibnu Abbas, baina Adam wa Nuh asyrat kurun. Antara Adam dan Nuh ada 10 generasi, namun tidak terjadi kesyirikan. Iblis belum bisa berhasil menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Manusia juga tidak banyak, cuma sedikit. Maka akhirnya di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh. Namanya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang. Ini orang soleh semua. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang. Mereka ini orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka mati, iblis datang kepada pengikutnya, murid-muridnya, anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Suruh bikin patung-patung di tempat biasa mereka zikir, majelis ilmu, bikinlah patung Wat, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Ya'uq, Nasra, 5 patung orang-orang saleh. Tujuannya pertama kali iblis tidak suruh sembah, iblis sabar. Jangan bilang suruh sembah. Jadikan sebagai untuk kenangan, untuk motivasi. Setiap lihat mereka semangat untuk apa? Beribadah. Terus jadi mereka bangun, mereka tidak ibadahi, tapi kalau lihat, "Mas ini orang soleh dulu," ingat semangat. Lama-lama nusial ilmu dilupakan. Generasi sudah hilang, timbul generasi-generasi berikutnya, mereka lupa bahwasanya tujuan dibangun patung ini dulu untuk mengingat aja, bukan untuk diibadahi. Ketika ilmu sudah hilang, tidak ada yang mengingatkan tentang tauhid, baru setan membisiki, ini dulu patung diibadahi, kalau diibadahi maka mudah turun hujan dan yang lainnya, fa'ubidat, akhirnya diibadahi. Maksud saya, iblis sabar. Tidak langsung suruh syirik, dia pelan-pelan. Meskipun satu generasi hilang, satu generasi zaman dulu mungkin 1000 tahun atau berapa tahun. Umur dulu panjang-panjang, Nabi Adam umurnya hampir 1000 tahun. Sabar nak Bapak, karena saya umur panjang sampai menjelang hari apa? Kiamat. Iblis sabar. Akhirnya terjadi kesyirikan. Allah kirim Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya mereka tidak mau bertauhid, akhirnya Allah kirimkan apa? Banjir yang menghancurkan mereka. Dan demikian terus ini berganti, nabi lain iblis terus berperan di situ, terus turun datang iblis, turun Jibril beri wahyu, datang iblis, turun Jibril beri wahyu, datang iblis, turun Jibril, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad, iblis serius. Nabi terakhir nih, serius nih. Harus serius, dia lebih serius daripada sebelumnya. Makanya disebutkan dalam riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW semakin dakwah, semakin berkembang, orang Quraisy sudah jengkel. Kita harus selesaikan Muhammad, gimana caranya? Semua cara sudah ditempuh, tidak bisa. Bagaimana caranya? Merapatlah mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyaqtuluk aw yukhrijuk liyaqtuluk gimana, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyaqtuluk aw
au yukhrijuk terakhirnya ya. Ketika mereka orang kafir bermusyawarah, bikin makar untuk membunuhmu atau untuk menahanmu atau untuk mengusirmu. Ya. Wa makaru wa makarallah. Mereka bikin makar tapi Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka mereka rapat. Disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka bingung apa yang kita lakukan. Mereka rapat. Ada yang kasih ide, bagaimana kalau kita penjarakan Muhammad? Satu lagi bilang, bagaimana kalau kita bunuh Muhammad? Satu lagi bilang, bagaimana kalau kita usir Muhammad? Saya penasaran ayatnya. Liyuthbituka ya, liyuthbituka. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyaqtuluka aw yuthbituka aw yukhrijuk. Jadi mereka ada tiga pilihan. Kita bunuh atau kita penjarakan, liyuthbituk, atau kita usir. Saking pentingnya rapat itu, karena ini terkait dengan Muhammad, maka iblis hadir. Saya harus hadir, kata iblis. Maka dia menjelma menjadi Syekhun Najdi. Dia jadi orang sudah tua dari Najd. Datang mau ikut hadir. Abu Jahal, afwan, saya mau ikut hadir. Ada rapat penting. Datang, orang semua hormat sama dia. Duduk dia menjelma jadi manusia, maka dia dengar semua pembicaraan mereka. Bagaimana ide-idenya? Kata iblis, coba kamu idenya apa? Bagaimana kalau Syekh, mereka enggak tahu kalau itu iblis, nyamar jadi manusia. Gimana kalau kita penjarakan? Ya percuma di penjara, tidak selesai. Dia bisa ngomong, bisa kirim surat, orang bisa tersebar. Enggak bagus, enggak bagus. Ada lagi yang lain, kata iblis. Ada. Gimana iblis? Ayo gimana om? Gimana? Kita bunuh saja. Wah, kalau bunuh bahaya. Kalau bunuh nanti repot. Kau bunuh, Bani Hashim ngamuk, terjadi perang saudara, Quraisy habis. Bani Hashim tidak sedikit, banyak. Jangan. Satu lagi. Kita usir aja. Usir tambah berkembang dakwanya. Jangan. Bingung mereka semua. Akhirnya ada satu punya ide. Entah Abu Jahal atau yang lainnya. Gini, saya punya ide. Bagaimana kalau kita kumpulkan dari 40 kabilah atau sekian puluh kabilah, perwakilan 1-2 orang, kumpulkan semua. Anak-anak muda yang kuat-kuat. Seluruh kabilah kumpulin anak perwakilan, semua tikam Muhammad sekali tikam. Kalau Muhammad sekali ditikam, darah Muhammad tersebar seluruh kabilah, Bani Hashim tidak bisa balas dendam. Kenapa? Kalau dia balas dendam, dia harus menghadapi seluruh kabilah dari Jazirah Arab. Kata iblis, top. Ini riwayat, datang dalam riwayat tapi tanpa sanad, sehingga dikatakan riwayatnya lemah. Ada yang mengatakan iblis tidak perlu hadir karena sudah ada Abu Jahal. Abu Jahal lebih jago dari iblis. Tapi intinya disebut dalam tafsir, dalam sirah, karena ini riwayat juga tidak menyelisihi riwayat yang sahih, maka sebenarnya menyebutkannya. Saking pentingnya perkara Muhammad, iblis turun tangan. Demikian juga ketika perang Badar. Ya. Allah mengatakan, wa izajanahumus syaitanu a'malam faqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil malaikatu nakasa ala aqibai. Qala inni akhafullah, inni ara ma la tarawun. Ketika Abu Jahal datang untuk menyerang Nabi dalam perang Badar, dia bawa 1000 orang. Kaum muslimin cuma 315. Keluar dengan sombongnya dan angkuhnya. Maka datanglah iblis menyamar menjadi seorang namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Datang dia dari Bani Mudlij. Quraisy agak takut karena Quraisy punya masalah dengan Bani Bakar Kinanah, maka dia berkata, jangan khawatir, saya ngurus mereka. Kalian akan menang. La ghaliba lakumul yaum minan nas. Kalian tidak bakalan kalah. Iblis kasih provokasi. Ayo, bunuh Muhammad. Kalian tidak bakalan kalah. Iblis turun tangan supaya Muhammad apa? Mati. Saking pentingnya bunuh Muhammad. Maka dia provokasi. Akhirnya berjalanlah. Ketika terjadi perang, ternyata malaikat turun. Iblis kabur. Kata iblis, ini aroma la taraun. Aku lihat yang kalian tidak lihat. Kabur, dia lari ke laut. Pulang ke singgasananya. Dia punya singgasana di laut, tapi laut mana saya enggak tahu. Pantai selatan kah? Pantai utara kah? Wallahu alam. Makanya ketika Nabi SAW ketemu dengan Ibnu Sayyad, Rasulullah bertanya, "Ma ra'ait? Maza tara? Apa yang kau lihat?" Kata Ibnu Sayyad, "Saya ini Nabi." Kata dia, "Saya Nabi. Ini ara arsyan fawqal ma." Saya melihat ada singgasana di atas air. Kata Nabi, "Itu iblis, tahu enggak?" Itu yang kau lihat bukan dari Allah. Iblis
yang singgasannya di atas air. Makanya Ibnu Sayyid bisa nebak-nebak dia sakti karena dikasih wahyu oleh siapa? Iblis. Taib. Terus iblis menggoda sehingga banyak yang berjatuhan. Yang paling berbahaya, iblis menghiasi maksiat. Ini yang paling berbahaya. Lihatlah bagaimana manusia terjerumus pada maksiat yang tidak ada manfaatnya. Iblis menghiasi. Suatu yang tidak ada manfaatnya dihiasi sehingga menjadi apa? Menjadi indah. Kadang-kadang saya lihat nggak masuk akal, tapi ada orang melakukannya. Sederhana. Kenapa dia pahat, dia bikin bentuk, dihiasi sehingga orang sembah batu. Tidak masuk akal, tapi yang nyembah miliaran. Kalau matahari masih sedikit, ada logis sedikit. Makanya burung hudhud lapor kepada Sulaiman bahwasanya Ratu Bilqis dan rakyatnya menyembah yasjudu lisyamsi min dunillah, mereka sujud kepada matahari. Wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Dan syaitan menghiasi amalan mereka sehingga mereka menyembah matahari. Mungkin syaitan bilang matahari sumber kehidupan, ini ya mungkin disembah. Tapi kalau patung, apa yang mau? Tapi demikian, syaitan menghiasi sehingga orang akhirnya melakukan kesyirikan. Contoh, ada yang menyembah sapi. Kalau kita pikir ngapain sembah sapi? Coba, antum pikir, mana lebih mulia, kita atau sapi? Tapi syaitan datang menghiasi, mengatakan sapi lebih ikhlas daripada ibu. Karena ibu kata menyusui masih berharap kebaikan sang anak di kemudian hari. Kalau sapi menyusui ikhlas. Maksud saya itu terjadi, terungkap oleh mereka bahwasanya sapi lebih ikhlas daripada mama. Sehingga sapi berhak untuk disembah. Syaitan menghiasi. Logika nggak mungkin orang minta-minta kepada mayat. Mayat itu kan nggak bisa apa-apa. Kau yang mandikan, kau yang bersihkan kotorannya, kau yang mandikan, kau yang pakaikan kafan, kau yang solatkan, kau yang basuhkan dalam kuburan, terus kau malah minta sama dia. Secara logika nggak masuk akal, tapi setan menghiasi. Ini mayat kalau sudah mati lebih dekat sama Allah, begini, akhirnya diibadahi. Setan menghiasi, nggak masuk akal. Coba ada orang di YouTube ceramah, kita harus menghormati wali fulan, mayat. Kenapa? Karena negeri ini yang jaga dia. Lah gimana? Dia aja nggak bisa menjaga dirinya. Dia aja mati nggak? Gimana orang mati jaga? Dia masih hidup aja nggak bisa apa-apa. Mau jaga satu kota, gimana mayat menjaga? Tapi banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Setan kalau menghiasi, subhanallah, yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Cukuplah. Bagaimana seorang bisa mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah? Logika sederhana. Kalau anak harusnya mirip dengan bapaknya. Kalau benar itu anak Allah. Ya. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya Tuhan, itu anak pertama kali saya sembah. Kenapa? Kalau anak pasti mirip dengan apa? Bapaknya. Bagaimana mirip? Nabi Isa lapar, Nabi Isa haus, Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa tidak tahu perkara gaib, Nabi Isa dikejar-kejar. Gimana kejar-kejar? Tuhan dikejar-kejar. Nabi Isa ditangkap dan diyakini Nabi Isa dibunuh. Lagi repot. Nabi Isa pernah dalam perut wanita. Nabi Isa digendong, takut kalau lepas jatuh nanti. Gimana Tuhan digendong? Maksudnya, tapi yang beriman dia adalah anak Tuhan, berapa orang? Miliaran enggak? Miliaran. Kenapa bisa? Ada yang menghiasi. Udah repot. Jadi kalau dia bicara setan itu penghias. Dia sudah bersumpah la uzayyina lahum fil ard, sungguh aku menghiasi. Ini kita bicara tentang akidah, berbagai macam keyakinan macam-macam tersebar. Kerusakan. Gimana kamu bisa gantungkan nasibmu dengan tokek? Pergi enggak ya? Tokek pergi, tokek enggak, tokek pergi. Mengapa tokek? Goblok ente suruh pilihan kepada tokek, tapi orang percaya. Gimana percaya angka 13, angka sial? Dari mana ilmiahnya? Enggak ada sama sekali. Tapi orang-orang bule banyak percaya dan ada orang sok bule juga percaya di sini. Gimana angka 13 angka sial? Pesawat enggak ada kursi nomor 13. Hotel enggak ada nomor enggak ada lantai nomor 13. Karena lantainya cuma 10.
Jadi 11 langsung 15. 12 langsung 15, 13, 14, 13 lewat. Logika dari mana? Ada iblis yang menghiasi. Jadi kalau kita bicara syirik, waduh, aneh-aneh. Tidak ada ujungnya, setan menghiasi. Kita bicara maksiat, ada maksiat yang mungkin logis, ada yang tidak logis. Coba bagaimana orang bisa homo? Coba, enggak logis. Tapi terjadi. Bahkan lezat, bahkan banyak orang mengikuti, bahkan orang-orang top, orang pintar dihiasi oleh iblis. Hewan aja enggak ada yang homo. Manusia bisa apa? Homo, tapi terjadi. Sampai seorang tidak berani bicara tentang homo karena takut melanggar undang-undang. Yang melakukan praktik homoseksual orang-orang besar. Ngeri. Sampai tersebar merajalela. Sampai sekarang kalau anak kita keluar, anak perempuan keluar, kita masih enggak takut. Kalau anak laki-laki keluar, kita takut. Takut ditangkap sama orang homo. Mengerikan. Kadang homonya menjelma jadi bencong, jadi perempuan. Oke, itu masih ketahuan, ini hati-hati loh ini. Tapi terkadang gagah perkasa seperti laki-laki biasa, ternyata homo. Kalau yang perempuan ketahuan masih apa kemayu gitu. Siapa namanya? Sari. Sari siapa? Sarifuddin. Ketahuan. Maksud saya luar biasa, maksiat nih luar biasa. Khamr yang teler orang minum. Itu namanya setan menghiasi. Tapi maksiat. Istri kita udah cantik, tapi kalau perempuan lain dihiasi. Nabi mengatakan innal mar'ata tuqbilu bi ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Perempuan tuh kalau datang digoda oleh syaitan, kalau balik juga digoda oleh syaitan, dihiasi oleh syaitan. Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Perempuan itu adalah aurat, kalau keluar syaitan menghiasi. Ini ada perempuan keluar, mau saya hiasi. Supaya laki-laki lihat tergoda. Sampai orang berzina sama wanita yang istrinya lebih cantik, jauh lebih cantik daripada wanita tersebut, tapi syaitan menghiasi. Rumput tetangga lebih hijau katanya. Jadi luar biasa, syaitan menghiasi maksiat dan itu pekerjaan syaitan. Maka seorang waspada. Dan ingat musuh kita iblis, dia 2000-an tahun hidup. Ribuan tahun dan dia punya pengalaman banyak dalam menggoda. Dia tahu, oh ini digoda cewek selesai nih, gampang. Ini cewek selesai. Ini duit selesai. Katanya takwa atau kepada Allah kasih sogoan masuk. Di depan aja ngomong-ngomong jujur, beli sogoan apa? Masuk. Yang satu digoda dengan jabatan, kasih jabatan langsung KO. Iblis tahu. Iblis tahu. Dia punya pengalaman udah ribuan tahun gimana menjatuhkan ini, dan anak Adam mirip-mirip. Ini begini, ini caranya begini, caranya begini, caranya begini, caranya begini. Oleh karenanya, ketika kita tahu musuh kita seperti ini, iblis yang hebat luar biasa, kita tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali siapa? Allah. Makanya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, maka Allah berkata, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sungguhnya tipuan setan itu sangat lemah. Tapi bagaimana akhir daripada kisah iblis? Iblis akhirnya mati. Menjelang hari kiamat. Kemudian dia dibangkitkan, dia masuk neraka. Ketika dia masuk neraka, dia lihat pengikutnya banyak semua, banyak. Kawan-kawan semua. Banyak sekali. Ketika itu dia berkhutbah di atas mimbar terbuat dari api. Allah sebut dalam surat Ibrahim. Ya. Ya. Saya bacakan, antum catat ini, surat Ibrahim. Mudah-mudahan antum tidak ikut khutbah ini. Ini khutbah hanya bisa didengar di neraka jahanam. Mengerikan. Allah berfirman, "Walamma wa qala syaitanu lamma qudhiya al-amr, innallaha wa'adakum wa'dal haqq." Kata sebagian salaf, iblis berkhutbah di neraka jahanam di atas mimbar terbuat dari api. Tatkala sudah selesai keputusan, sudah dimasukkan di neraka, iblis ketemu dengan pengikutnya, maka dia berlepas diri, dia memberikan khutbah yang sangat mengena,
yang buat setiap orang mendengar pasti menangis ketika mendengar khutbah tersebut. Yang tadinya hatinya keras, matanya buta, telinganya tuli, hari itu mendengar dengan jelas dan akan menangis dengan penuh penyesalan yang tiada guna. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq, kata iblis di neraka jahanam. Sungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya juga janji, tapi saya menyelisihi. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Saya tidak punya kekuatan untuk membuat kalian masuk neraka. Hanya saya menyeru kalian ikut. Emang iblis pernah dorong kita zina? Enggak pernah kan? Dia cuma bisik-bisik. Zina enak tuh, enak. Dia enggak pernah dorong kita. Dia cuma bisik-bisik. Coba ini. Subhanallah, saya punya kawan, dia keluar negeri. Ini cerita sama, sudah meninggal rahimahullah. Dia keluar negeri. Kemudian di suatu kota, di situ ada lagi promo berzina dengan mungkin 10 atau 14 wanita. Dari berbagai macam negeri, macam negara, murah waktu itu. Temannya bilang, kapan lagi kita mau ngerasain Uzbekistan, ini 14 negara. Kata teman saya juga goyang Ustaz. Subhanallah. Kalau tidak ingat Allah, anak, istri. Ya. Iblis gak pernah dorong dia untuk masuk dalam tempat perzinahan tersebut. Tapi iblis bisik. Kapan lagi mau coba? Allah Maha Pengampun. Ayo bismillah. Ngeri. Dia gak pernah. Cuma kan dia bilang, wa ma kana 'alaikum min sultanin wa ma kana li 'alaikum min sultanin la anda'utukum fastajabtum li. Saya tidak pernah punya kekuatan untuk dorong kalian, enggak pernah. Saya cuma bisik-bisik, terus kalian manut. Fala talumuni, jangan celah saya. Ini iblis kurang ajar enggak di akhirat nanti. Walumu anfusakum, celah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, saya tidak bisa selamatkan kalian. Wa ma antum bimusrikhi, kalian pun tidak bisa menyelamatkan saya. Kita sama-sama di neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan sebelumnya. Innadh zalimina lahum adzabun alim, sungguhnya orang-orang zalim dapat adab yang pedih. Selesai khutbah iblis. Dengan demikian selesailah kisah iblis. Allah Ta'ala semoga kita dilindungi dari iblis dan jerat-jeratnya. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.